Ustadz, bolehkah seorang muslimah menikah dengan lelaki non-muslim? Hukum di dalam Islam pernikahan dengan beda agama ini diperbolehkan khusus untuk ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, ketika disebut ahlul kitab maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Dan sering bertanya apakah itu ahlul kitab dulu dengan sekarang sama? Jawabannya sama. Di zaman Nabi SAW Yahudi dan Nasrani mereka juga sudah menyimpang dalam segalanya. Yahudi dan Nasrani zaman kita juga demikian, sampai hari kiamat berlaku demikian. Mereka adalah ahlul kitab. Maka seorang laki-laki Muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab, wanita Yahudi dan Nasrani. Ya, ini untuk laki-laki. Adapun sebaliknya maka itu haram, pernikahan yang tidak sah. Ketika seorang muslimah dinikahi ahlul kitab, yaitu laki-laki Yahudi atau laki-laki Nasrani. Ini khusus untuk ahlul kitab, ya. Adapun non-muslim selain ahlul kitab maka itu tidak boleh secara mutlak. Laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita Hindu misalnya, atau wanita Buddha, wanita Konghucu, tidak boleh. Apalagi sebaliknya, wanita muslimah dinikahi Konghucu, dinikahi Buddha misalnya, maka tidak boleh. Yang laki-laki saja tidak boleh, kecuali khusus ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan di antara hikmahnya, hukum Allah di dalam Al-Quran ya tentang pernikahan ini langsung Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dan hikmah dari pernikahan tersebut adalah seorang laki-laki Allah sifati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Ya, laki-laki itu kuat baik badan maupun akalnya, baik akal maupun perasaannya itu lebih kuat sehingga ia memimpin. Allah jadikan pemimpin untuk para istri, para wanita. Ya, sehingga dengan laki-laki yang muslim, istrinya Nasrani, istrinya Yahudi, tidak masalah. Kalau dia muslim yang baik, ia akan bisa menjaga diri, bahkan akan terus membimbing istrinya sehingga berharap mudah-mudahan nanti masuk di dalam Islam. Tapi sebaliknya tidak demikian. Wanita sangat lemah. Wanita lebih menonjol perasaannya, sedang akalnya tidak demikian. Wanita disifati oleh Nabi nakisatu aklin wa dinin, kurang akal dan agamanya. Dia kurang akalnya karena ketika bersaksi, menjadi saksi, maka mewakili satu laki-laki itu dua wanita. Ya, dan kurang agamanya karena wanita harus melewati masa haid dan nifas. Yang laki-laki masih terus beribadah tanpa putus sama sekali, wanita harus putus. Inilah wanita. Sehingga wanita bagaimana? Kalau dikuasai oleh laki-laki ahlul kitab, tentu sangat membahayakan agamanya. Badannya lemah, akalnya juga tidak sekuat laki-laki, perasaannya juga sangat terbatas, sangat lembut seperti itu, lebih menonjol perasaannya sehingga tidak bisa. Bahkan yang terjadi bisa jadi wanita akan ikut agama suaminya padahal suaminya ahlul kitab. Maka itu hukumnya haram. Ya, ini jamaah rahimakumullah terkait dengan pernikahan beda agama. Wallahu taala a'lam bissawab.